Oke, selamat datang di Taman Cikalabedi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara menanam cabutan dari stek batang untuk jenis Kamboja Bali. Untuk jenis tanaman hias Kamboja Bali itu secara teknik itu sama, karena tadinya ini saya stek dalam satu tempat dalam jumlah banyak, sehingga ini akan saya pindahkan ke polybag. Terkait saya itu pedagang tanaman hias yang untuk ditanam langsung ke pot ataupun pemakai di lahan bebas itu bisa ya, jadi langsung saja. Namun untuk iklimnya di tempat panas matahari, dan ini tanpa daun ini sengaja dikurangi daunnya, dibuang ya, karena daun ini kalau kita buang seperti ini nanti akan mengurangi terjadinya goyang angin ya, akan mengurangi terjadinya goyang angin. Dan setelah kemudian hari itu akan tumbuh daunnya seperti ini ya. Ini sebelum saya tanam saya jelaskan dulu, akan tumbuh, jadi nggak ada cerita tidak tumbuh. Yang penting ini batang sehat, keras semua, sudah ada akar, di bawahnya kering, ditanam, ditaruh di lahan bebas. Sebelum ada semi tumbuh di atas jangan disiram dulu. Ini kita contoh kasih tanam seperti ini. Masukkan media tanam, semua ini sudah kita masukkan di polybag dengan media tanam yang gembur seperti ini ya, paham gembur itu poros. Nah seperti ini kita masukkan seperti ini. Jangan terlalu dalam, kalau kedalaman nanti kelembapan air lebih banyak. Kalau di atas ini disiram, seandainya disiram air langsung turun ke bawah ya, posisi di atas sudah kering, di media tanam bawah masih basah, kondisi yang di atas ini di bonggolnya masih kering, dan usia tanamnya akan lebih lama. Jadi dengan cara dibuang dulu daunnya kalau untuk tanaman jenis Kamboja Bali itu sebenarnya lebih bagus. Namun kalau untuk pemakai, pembeli itu kemungkinan karena tidak percaya ataupun mau dilihat daunnya, sehingga kalau mau ditanam sama daunnya itu juga bisa. Namun kecepatan adaptasi ataupun tumbuhnya hidup sempurna itu lebih cepat kalau daunnya itu dibuang dulu ya, daunnya dibuang dulu seperti ini, nanti akan lebih sempurna. Karena di sini ada angin itu tidak goyang, dan akar ini belum adaptasi karena masih ditanam baru seperti ini, media baru. Nanti lama-lama setelah ini merapat ke batang yang kita tanam. Jadi ini untuk tanaman hias itu karena makhluk hidup, maka semua mau berhasil itu harus diperhatikan dengan baik, termasuk dari perawatannya, media tanam, bibit, itu semua harus diperhatikan ya. Dan tadinya ini juga ada daunnya, ini saya buang semua, akar sudah ada ya, akar sudah ada, artinya sudah hidup. Stek itu kalau gagal itu busuk dan ininya ngempos semua. Lalu di pertanyaan sebelumnya ya, kapan Pak nyiramnya? Bisa disiram itu kalau nanti ini sebentar lagi cepat tumbuh, itu daun 1, 2, 3 langsung tumbuh, langsung di tempat panas matahari itu bisa disiram. Ataupun disiram itu jangan terlalu banyak, jadi bisa 3 hari sekali. Bahkan itu kalau media tanam masih bagus, itu masih kering, masih basah, itu tidak perlu disiram. Nanti kita melihat suasana saja, jadi tidak bisa dipastikan karena iklim itu tidak sama. Contohnya kalau musim hujan itu tidak harus disiram karena ini sudah basah. Namun dengan adanya hujan tersebut itu sudah kita antisipasi itu dengan media tanam yang gembur seperti ini, jadi air itu langsung turun. Maka ada faktor-faktor yang lain yang sudah kita perhatikan dari awal waktu kita menanam, termasuk untuk tata tamannya itu jangan sampai salah tempat ya. Jadi tempatnya itu harus terdapat sinar matahari full, dan jangan sampai di situ banyak air mengenang. Jadi ada daun seperti ini bisa dibuang saja, ini nanti akan cepat tumbuh. Ini batang bawah seperti ini, kalau itu gagal stek itu busuk. Nanti teknik stek di video sebelumnya itu sudah ada ya. Jadi untuk teknik stek, teknik merawat,
dan lain-lain, itu teknik cangkok, nanti dilihat saja dari profil channel. Kurang lebih ada 3.500 video. Yang belum jelas bisa diisi di kolom komentar, dan yang belum subscribe, share, komen, like, agar video ini bermanfaat ya. Jadi agar ilmu-ilmu itu bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan. Karena untuk mendapatkan ilmu itu dengan kerja keras, dengan waktu yang cukup lama ya, karena kita menguji dengan manual, jadi dengan cara uji coba praktek, dan kita melihat hasil tentunya perlu waktu, tidak seketika, karena tanaman itu makhluk hidup, dan untuk penguji itu, uji coba itu seiring dengan waktu kehidupannya. Contohnya kalau kita menguji tanam pisang, dari tanam itu 7 bulan baru kita ketemu yaitu buahnya ya. Jadi kiranya seperti ini penjelasan dari saya ya, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.